Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Awaliyah, NIM 22101032 dari Prodi PAI kelas A Institut Agama Islam Tasikmalaya. Video ini merupakan salah satu tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Ade Zainul Mutakin MAG. Adapun video ini akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, apa itu landasan pengembangan kurikulum? Landasan pengembangan kurikulum diambil dari 3 kata dasar. Yang pertama yaitu landasan, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga yaitu kurikulum. Landasan sendiri dapat diartikan sebagai fondasi tumpuan atau dasar pijakan sesuatu. Kemudian, pengembangan diartikan sebagai pemodifikasian dari sesuatu yang sudah ada demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, kurikulum menurut S. Nasution merupakan suatu rencana disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Jadi, yang dimaksud dengan landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan, asumsi, ataupun rencana yang dijadikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam melakukan pemodifikasian kurikulum demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, kenapa harus ada landasan dalam pengembangan kurikulum? Jika kita diibaratkan kurikulum itu sebagai suatu bangunan yang menjulang tinggi, kemudian landasan itu sebagai sebuah fondasi. Nah, bangunan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, jika bangunan yang menjulang tinggi itu dibangun pada fondasi yang kokoh dan kuat, maka bangunan akan bertahan lama. Jadi, analogi ini sama halnya pada pengembangan kurikulum untuk menentukan berkualitas tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh landasan pengembangan kurikulum yang kuat. Adapun landasan pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang terakhir landasan iptek. Yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat ini merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Adapun aliran-aliran filsafat pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran idealisme, yang kedua, aliran realisme, dan yang ketiga, aliran pragmatisme. Aliran filsafat yang pertama yaitu ada idealisme. Aliran ini memandang bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, maka tujuan pendidikan dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Aliran filsafat yang kedua yaitu ada aliran realisme. Aliran ini memandang bahwa dunia atau realita adalah bersifat materi. Manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya, maka tujuan pendidikan harus diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Adapun kurikulum yang dikembangkan meliputi pengetahuan yang bersifat sains sosial maupun muatan-muatan nilai aliran filsafat. Yang ketiga yaitu ada aliran pragmatisme. Aliran ini memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial, di mana manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan, bahasa, rezeki, keyakinan, ataupun norma-norma. Maka tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya. Karena pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, sehingga tujuan pendidikan yaitu diserahkan pada upaya memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan individu maupun sosial. Landasan filsafat yang kedua yaitu landasan psikologi. Landasan ini terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama ada dimensi psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar.
Psikologi perkembangan setiap individu dalam hidupnya tentunya melalui fase-fase perkembangan, dan setiap fase perkembangan tentunya juga memiliki karakteristik tersendiri. Implikasi psikologi perkembangan terhadap pengembangan kurikulum: yang pertama, setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, pendidikan hendaknya menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan maupun akademik. Yang ketiga, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan pribadi yang utuh, lahir dan batinnya. Dan yang keempat, tujuan yang dirumuskan berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya, psikologi belajar. Dimensi ini berkaitan erat dengan teori belajar, adapun beberapa teori belajar diantaranya. Yang pertama, psikologi kognitif. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses pengembangan insi atau pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Yang kedua, teori psikologi behavioristik. Teori ini memandang bahwa perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan menekankan pada pengaruh faktor eksternal pada diri individu. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori psikologi humanistik, di mana teori ini memandang bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan faktor lingkungan. Landasan yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis atau sosial budaya. Kenapa harus ada landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum? Karena sejatinya anak-anak itu berasal dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan baik itu informal, formal maupun non-formal. Dan lingkungan masyarakat melalui pendidikan ini, anak-anak diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, kehidupan masyarakat dan budaya dengan berbagai karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Landasan yang keempat yaitu landasan ilmu dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan IPTEK. Tentunya kita sudah tahu bahwa IPTEK itu berkembang dengan pesat, maka pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat industri untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. Perkembangan IPTEK ini akan berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum, yang di dalamnya mencakup yang pertama, isi atau materi pendidikan, kedua, penggunaan strategi dan media, ketiga, pembelajaran, dan yang terakhir, penggunaan sistem evaluasi. Sekian pemaparan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.